Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Nadine Elektronika, tutorial perbaikan seputar elektronik, televisi, LCD, LED, plasma, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu disehatkan dan dimudahkan memiliki rezeki, amin. Oke, pada video kali ini saya ada kedatangan sebuah TV LED mereknya Toshiba 340 ya, 40 in kalau tidak salah. Nah iya, ini modelnya yaitu 40PU 200 EJ. Jadi untuk TV ini menyala normal, suara pun ada. Ini saya kasih input dari set top box. Tetapi di sini ada peringatan seperti ini. Ada notifikasi status USB kelebihan arus dideteksi. Harap cabut USB dan cabut steker TV Anda. Nah ini coba saya cabut untuk flash disk USB. Ini sudah saya cabut. Tetapi untuk notifikasi ini masih ada. Coba saya matikan dulu dari stekernya. Dan saya nyalakan lagi, apakah untuk notifikasi tadi hilang atau tidak. Ternyata setelah dimatikan notifikasi bisa hilang kalau untuk flash disknya dicabut ya. Sekarang coba saya masukkan lagi flash disknya. Jika kita colok flash disk lagi, dia akan keluar lagi seperti ini ya. Malahan kadang-kadang kalau TV ini sudah lama dinyalakan atau sudah panas, biarpun tidak terpasang flash disk yang di USB-nya, ini akan selalu keluar peringatan atau notifikasi seperti ini. Status USB kelebihan arus dideteksi, harap cabut USB dan cabut steker TV Anda. Kadang-kadang kita matikan, kita nyalakan, akan hilang sebentar dan akan muncul lagi. Oke, untuk mengetahui kerusakannya atau perbaikannya, mari kita bongkar dulu TV-nya. Oke, untuk membuka casingnya kita cukup yang bagian bawah saja ya di sini. Untuk bagian baut ini ke atas tidak usah, hanya baut-baut pinggir saja. Dan ini sudah terbuka seperti ini. Nah ini untuk penampakan mainboardnya seperti ini ya. Cukup kotor ya, banyak sekali debu-debunya. Untuk power supply, mungkin ini sudah lama sekali tidak dibuka ya. Nah sini untuk mainboardnya, sini kita perhatikan, kita buka dulu untuk talinya biar tutupnya bisa seperti ini, bisa terlihat. Saya bersihkan dulu untuk mainboardnya karena banyak debu sekali. Oke, di sini pada kondisi TV dinyalakan ya, saya akan tertuju ke soket ini USB, yang mana ini ada tanda putih yaitu pin 1. Seharusnya itu untuk tegangan 5 volt. Coba kita ukur ya. Untuk probe hitam kita taruh di ground. Untuk tester kita skala DC volt ya. Oke, untuk probe merahnya ini coba akan saya ukur ke sini, ke pin 1, apakah ada tegangan 5 volt. Ternyata di sini tidak ada tegangan ya, 0 volt. Untuk di soket nomor 1 USB yang seharusnya 5 volt, di sini tadi terukur 0 volt. Dan jika ditelusuri 5 volt ini berasal dari IC ini ya. Ini IC kecil nih, IC 160. Ini 6 pin, yang mana inputnya di sini di kapasitor atau di pin 6 ya. Ini ada 5 volt untuk input IC-nya. Dan untuk outputnya di sini ya, yang terhubung ke elko ini seharusnya di resistor ini menuju ke pin ini. Seharusnya ada 5 volt. Nah, ini ada terukur 5 volt. Tetapi jika kita ukur di sini, nah sekarang ada di sini agak error ya IC-nya. Tadi terukur hilang dan sekarang terukur ada kembali. Mungkin ini agak kurang beres di IC-nya ya. Nanti akan saya buka dulu untuk IC ini nih, IC untuk supply USB. Oke, saya buka dulu ya.
Oke, ini untuk IC yang 6 pin. IC ini ya, yang buat tegangan ke port USB ini, yang mana inputnya tadi saya pelajari inputnya di sini ya, 5 volt, dan outputnya ke sini. Dan sekarang jika IC ini dilepas, kalau kita ukur lagi ya, di sini ada tegangan 5,2 volt. Yap, betul 5,2 volt di sini, dan di sini di elko ini akan kehilangan tegangan. Biasanya dengan kondisi seperti ini, TV sudah tidak akan menampilkan notifikasi USB kelebihan arus ya. Tetapi jika kita hanya melepas IC ini, yang otomatis nanti untuk port USB ini, jika memang suka dipakai sama yang punya untuk memutar film atau apa yang dari flash disk, nanti tidak akan berfungsi ya. Jika memang ada IC penggantinya, boleh kita ganti IC-nya, dan jika tidak ada, nanti akan saya bypass ya, akan saya bypass. Untuk tegangan 5 volt USB ini saya tidak akan menggunakan IC ini, saya akan menjumpernya langsung nanti seperti ini. Oke, akan saya jumper dulu. Oke, saya sudah selesai menjumper tegangan 5 volt dari sini yang input ke IC ini, yang sudah saya lepas karena saya tidak ada IC pengganti. Jadi untuk tegangan 5 volt saya bypass ya. Nah, dari sini kan terukur 5 volt ya, 5,16. Langsung di bypass ke sini, ke elko ini bagian plusnya. Nah, di sini sudah terukur 5 volt juga ya. Oke. Kemudian dia akan nyebrang ke sini lewat resistor, kemudian akan masuk ke port USB. Port USB pin nomor 1 di sini ya. Di sini akan terukur 5 volt. Jadi biarpun untuk IC ini dibuang, untuk USB ini nanti akan berfungsi. Kenapa untuk IC-nya dibuang? Karena IC-nya tadi error ya, mungkin agak sedikit nge-short. Jadi jika IC-nya lagi error, sistem dari TV ini membaca bahwa USB ini ada yang konslet atau short ya. Makanya untuk solusinya kita buang IC-nya. Untuk 5 voltnya kita jumper saja, atau kalau memang ada IC-nya kita bisa langsung ganti. Tetapi kalau diganti IC biasanya rawan ya, rawan untuk kambuh kembali. Oke, setelah saya lakukan cara seperti ini, akan saya coba kembali ya. Akan saya coba kembali, saya colokkan flash disk, apakah akan keluar notifikasi lagi atau tidak. Lanjut, saya rapikan dulu. Oke, TV-nya sudah saya rapikan, dan saya akan coba colokan untuk flash disknya. Di sini, apakah notifikasinya akan muncul kembali atau tidak? Yuk, kita tunggu. Oke, ternyata sudah tidak ada ya untuk notifikasinya, berarti sudah terselesaikan tadi, yaitu dengan membuang IC untuk supply 5 volt USB. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, Nadin Elektronika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.